Sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, hadirin yang saya hormati. Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Kepres, keputusan Presiden mengenai tunjangan kinerja untuk BPKP menjadi 100%. Ini bentuk apresiasi kepada BPKP yang harapannya tentu memiliki harapan. Harapannya adalah memacu dan memicu kinerja dari BPKP. Karena BPKP memiliki peran besar. Sekali lagi, BPKP memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar bisa rakyat mendapatkan manfaat yang maksimal. Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat pas. Sehingga tidak boleh hanya sekedar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu. Atau menambah tanda larangan. Pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak. Bukan itu. Karena kalau itu terjadi, ujung-ujungnya justru akan memperlambat. Padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan. Atau kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek, tidak. Yang lain aja. Kan lucu, biasanya kan rebutan jadi pimpinan proyek. Inilah tujuan agar kereta itu sampai kepada tujuan dengan cepat dan pas tepat. Sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal itu sekali lagi bukan untuk mencari kesalahan. Tapi justru untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Sehingga mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana. Bukan memasang jebakan. Wah, ini keliru, ini diemin aja. Mestinya dibetulkan di awal, diberitahu di awal. Ini keliru. Jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah. Ke sana. Mestinya ke sana.
Dan ke depan kita tahu tantangan akan semakin berat. Ke depan tantangan akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah itu akan semakin besar. Pasti ini membesar. Dan juga tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Ada apa dikit, viralkan. Ada apa dikit, viralkan. Dan ke depan akan semakin banyak tuntutan-tuntutan masyarakat itu. Dan juga kompetisi antar negara akan semakin ketat. Sekali lagi sudah sering saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Bukan negara yang besar mengalahkan negara yang kecil atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang. Enggak. Negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat. Sehingga sekali lagi, kecepatan itu sangat diperlukan, ketepatan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu, BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi. Sekarang sudah banyak tools-nya, seperti platform redetection dan exclusion system, untuk warning, untuk blacklist pihak yang terlibat fraud atau penyimpangan lain. Saya kira Bapak Ibu lebih tahu. Ada risk scoring tool untuk deteksi fraud, pencairan anggaran. Ada semuanya. Ada sistem robotic process automation untuk otomatisasi pengawasan. Ada sensor Internet of Things dan citra satelit untuk pemantauan proyek di lapangan bisa diawasi, bisa dipantau. Sekali lagi, saya mengingatkan bahwa keberadaan APIP itu untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan. Utamakan pencapaian outcomes. Utamakan manfaat, sekali lagi, utamakan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan kita ini semakin hari semakin berkualitas. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka rapat koordinasi nasional pengawasan intern pemerintah tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk mendampingi Menteri Keuangan, Sekretaris Kabinet, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Sudarjat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana, kami bersyukur atas nikmat karunia-Mu. Pada pagi hari ini kami dapat mengikuti acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2024 oleh Presiden Republik Indonesia dengan tema mengawal penuntasan pembangunan jangka menengah untuk kesinambungan pembangunan. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kedudukan mulia di sisi singgasana-Mu, dengan nama-Mu yang maha agung, kebesaran-Mu yang maha tinggi, dan kalimat-Mu yang maha sempurna. Berkahilah semua langkah dan upaya kami dalam mengawal penuntasan agenda prioritas pembangunan nasional dengan memperkuat konvergensi
sinergi dan kolaborasi pengawasan intern dalam rangka merencanakan dan melaksanakan pengawasan atas pembangunan nasional berkelanjutan. Bimbinglah dan sinarilah dengan kasih sayang-Mu hati dan jiwa kami. Satu padukan hati kami, mudahkan ikhtiar kami, serta anugerahkan kepada kami kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, dan keikhlasan dalam bekerja, agar kami dapat terus berbakti untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan seluruh rakyat Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, kuat, bermartabat, dan sejahtera, serta berada dalam naungan ampunan dan ridho-Mu. Wahai Zat yang ampunannya lebih luas dari dosa dan kesalahan hamba-Nya, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua dan para pendahulu kami, serta para pemimpin kami. Perkenankanlah doa kami ya Rabb. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2024 pada pagi hari ini selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa.